Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dewi Dewatul Hero. Untuk video kedua kali ini saya akan membahas tentang pelaksanaan tugas pokok fungsi pegawai Dinas Pendidikan dan Pengajaran Desentralisasi Pendidikan. Kita masuk sebuah pembahasan. Saya sudah membaca jurnal dari Mondo Sutopo dan Nurtainto Agus Purwanto, dan saya juga sudah meresumnya. Dan di sini kita sharing-sharing aja ya guys tentang pelaksanaan tugas pokok fungsi pegawai kantor dinas pendidikan dalam pelaksanaan desentralisasi pendidikan. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan. Lalu, secara keseluruhan pelaksanaan tugas pokok fungsi pegawai kantor dinas pendidikan dan pengajaran Kota Yogyakarta telah berjalan cukup baik dan sesuai dengan tupoksinya. Secara rinci, pelaksanaan tupoksi dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Yogyakarta dalam melaksanakan desentralisasi pemerintah daerah telah membuat perubahan struktur organisasi dan tupoksi pegawai karena kewenangan pengelola pendidikan dasar dan menengah merupakan kewajiban pemerintahan daerah. Pemahaman tupoksi pegawai Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa sebagian besar 92% pegawai memahami tupoksi yang melekat pada dirinya dan ada kesesuaian antara tupoksi dengan pekerjaan atau jabatan yang disandarkannya. Dari sejumlah itu, banyak 33% terlibat langsung dalam merumuskan perubahan konsep Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Yogyakarta. Yang ketiga, ada keterlibatan pegawai dalam menentukan struktur organisasi. Tupoksi pegawai menunjukkan bahwa sebagian besar 50% pegawai ikut terlibat dalam menentukan struktur organisasi dan merumuskan pedoman tupoksi pegawai. Keterlibatan mereka dijabarkan dalam bentuk ikut membuat pedoman tupoksi pegawai dan ada yang mengambil bentuk sebatas memberikan saran dan tanggapan. Dalam hal pelaksanaan tugas pegawai, ternyata 92% pegawai mengemukakan bahwa tupoksi menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan yang melekat pada jabatannya mereka. Sebanyak 92% pegawai juga mengemukakan bahwa perubahan struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Pengajaran yang diimbangi dengan perubahan wewenang mengelola pendidikan juga dampak pada tupoksi pegawai yang luas dan beragam. Yang kelima, hambatan yang muncul dalam pelaksanaan tupoksi sebagai menjadi hambatan internal yang berupa etos kerja yang rendah, terbiasa menunggu pemerintah atasan termasuk Juklak dan Juknis, beban kerja yang besar dan beragam, dan tidak selalu pegawai memahami tupoksi. Sedangkan hambatan eksternal yang muncul adalah lingkungan kerja yang tidak nyaman karena kurang representatif, lingkungan kerja yang besar dan beragam, bahwa yang belum mengerti tupoksi, kebijakan pemerintah yang belum konduktif, dan banyaknya permasalahan yang muncul di luar tupoksi yang harus diselesaikan. Yang nomor 6, untuk upaya untuk mengatasi hambatan tersebut, untuk internal sendiri, para pegawai berupaya meningkatkan kapabilitas pribadi dan mengikuti berbagai pendidikan tambahan seperti penataan atau training. Dan untuk hambatan eksternal, upaya yang dilakukan adalah bersama menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, melibatkan pegawai dan staf bagian untuk melaksanakan tupoksi, mengikuti berbagai pendidikan tambahan, senantiasa melakukan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja lain, dan melibatkan staf lain untuk mengatasi hambatan beban kerja. Oke, sekian untuk video kedua kali ini, dan terima kasih sudah menontonnya. Jangan lupa like, share, dan komen ya guys.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.